A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya banyak orang yang angkat suara mengenai kelakuan dari sang imam besar Masjid Istiqlal, yang dimana beliau itu melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang sejatinya memperselisihi syariat di dalam Islam, yaitu mengagungkan seorang pendeta, bahkan dia melakukan kegiatan-kegiatan nyanyi-nyanyi di dalam masjid. Kalau kita sebagai seorang muslim melihat fenomena seperti ini justru miris ya, karena mereka ini justru tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apapun yang dikatakan oleh kami yang sudah dituding-tuding sebagai orang Wahabi oleh kalian tidak akan mudah untuk mempercayainya. Karena apa? Kalian itu sudah menganggap kalau golongan kalian lah yang paling agama. Ya, kan ada tuh pernyataan dari salah seorang kiai yang menyatakan NU sudah jadi agama. Ya, jadi jelas apapun di luar agama kalian itu salah. Ya, pasti salah. Tapi entah kenapa kalian itu ada segolongan dari kalian, oknum-oknumnya, bahkan ketua umum dari organisasi kalian atau agama kalian malah dekat dengan orang-orang Yahudi. Berkali-kali malah mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan dengan orang Yahudi tersebut. Bahkan juga ada planning katanya kalau kemarin di Masjid Istiqlal itu juga mau mengundang orang-orang lintas agama seperti Yahudi, dan beberapa hari yang lalu orang Kristen masuk di sana. Kalau hanya sekedar masuk ya teman-teman, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir masuk ke dalam Masjid Istiqlal hanya melihat-lihat ya kemegahan Masjid Istiqlal, oh begini, lalu mewawancarai seorang pengurus masjidnya, maka itu tidak masalah. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam masjid lalu melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, contohnya seperti berkhutbah, membacakan kitab mereka, dan terlebih disambut oleh orang muslim dengan acara-acara apa? Seperti tilawatil Quran. Bahkan, saya tidak tahu sampai mau komentar apa di sini ya. Dan ketika beberapa hari lalu ada surat pernyataan tegas permintaan kepada MUI untuk imam besar Masjid Istiqlal ini, saya tidak mau menyebut namanya ya teman-teman, agar dia dicopot dari jabatannya sebagai imam. Ada juga tanggapan dari MUI. Dan apakah melalui tanggapan ini bisa membuat yang bersangkutan ini benar-benar dicopot dari jabatannya? Coba kita simak pernyataan dari seorang perwakilan dari MUI. Ya, meskipun dia mengatakan sebagai nama pribadi katanya. Seperti ini videonya. Ya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang. Karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal, atau diberhentikan karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita, bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Nah, di situ jelas ya beliau meminta untuk
imam besar Masjid Istiqlal ini untuk diganti ya teman-teman, atau dicopot seperti itu. Namun sepertinya itu tidak akan pernah terwujud. Karena apa? Jangankan untuk mencopot jabatan imam Masjid Istiqlal, jabatan Menteri Agama dan lain sebagainya. MUI ini bagi orang-orang NU sendiri teman-teman, ya kebanyakan lah oknum-oknumnya seperti tidak punya marwah, seperti tidak punya power. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Dulu ketika MUI berfatwa tidak boleh, haram hukumnya merokok di depan umum, merokok di depan anak-anak, merokok di depan kamera, merokok di depan, pokoknya di depan umum lah, yang menjadi contoh buruk bagi masyarakat, haram hukumnya. Tetapi kebanyakan dari mereka, jangankan di depan umum ya, ngobrol sama temennya, baca kitab, basul masail katanya, sambil rokokan teman-teman, bikin video sambil rokokan, itu kan contoh yang tidak baik. Sudah diharamkan oleh MUI, tapi mereka malah menganggap larangan itu selayaknya perintah. Kemarin MUI juga memberikan pernyataan, statement fatwa yang sangat-sangat tegas, haram untuk mengucapkan salam lintas agama. Tetapi keesokan harinya langsung kontan dijawab oleh Menteri Agamanya mengucapkan salam-salam lintas agama kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Top marko top pokoknya mereka itu teman-teman. Larangan ibarat perintah. Kullu bid'atun dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Oh, enggak bagi mereka. Ada bid'ah hasanah. Jadi bikin bid'ah hasanah. Bid'ah yang penting baik. Jadi kan mereka sudah jadi agama. Jadi bebas. Mereka mau bikin amal-amalan baru terserah. Karena apa? Sudah jadi agama. Jadi kita yang masih beragama Islam ini ya, yang dijuluk-juluki hal yang sedemikian rupa, Salafi, Wahabi, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan lain sebagainya, yang tidak sepaham dengan orang-orang agama NU, ya kita legowo saja teman-teman. Ya toleransi saja. Toleransi saja kepada mereka. Kalau mereka itu memang sudah menjadi agama. Ya sudah. Tetapi kembali lagi kepada pembahasan. Kalau orang ini, Imam Masjid Istiqlal ini, apakah dia itu layak untuk dicopot jabatannya? Atau apakah dengan pernyataan dari perwakilan atau bukan perwakilan? Ini katanya hanya pernyataan dari seorang pribadi ya. Meskipun beliau adalah orang MUI, apakah beliau itu bisa membangun suara agar sang Imam Masjid Istiqlal benar-benar dicopot jabatannya? Tinggal kita lihat saja ke depannya. Bagaimana tindakan MUI mengenai fenomena ini? Bagaimana tindakannya? Silahkan kalau kalian punya informasi yang lain yang lebih heboh daripada ini, komentar atau DM Instagram saya. Tapi intinya, kepada bagian yang seperti ini, saya menentang keras. Mengagungkan sebegitu berlebihannya, itu tidak dibenarkan. Bahkan kalau orang itu orang Salafi yang menyatakan, jelas Salafi Wahabi, intoleran mereka. Tapi ketika Kiai Lutfi Basori angkat bicara alay, lebay, apakah dia orang Wahabi juga? Kiai Idrus Samli, ketika Kiai Idrus Samli menyatakan lebay juga, berlebihan, cium-cium tangan, cium-cium kening ikan paus katanya, apakah dia intoleran juga? Apakah dia Wahabi? Jawab. Silahkan dijawab. Saya tidak mau komentar panjang lebar lagi sudah.